Monggo ada pertanyaan silakan, kita cukupkan dulu. Monggo. Oke, monggo. Saya itu pernah dengar gini Pak Ustaz, kalau seseorang itu orang muslim itu masuk surga, itu yang lebih diutamakan dalam perhitungannya bukan amal tapi rahmatnya Allah. Gimana Pak Ustaz? Itu dulu ya. Jadi tidak akan terpisah antara amal soleh dengan rahmat. Rahmat akan datang kepada kita karena sebabnya adalah beramal soleh. Ini Bang Gi. Tetapi bukan berarti amal soleh itu yang masukkan ke dalam surga. Rahmat Allah itu yang masukkan ke dalam surga. Amal-amal itu tidak cukup sebenarnya membeli surga. Itu pada hakikat nih. Surga itu sesuatu yang sangat mahal. Amal soleh itu tidak cukup. Wong bayangkan ya Pak, kadang tidak perlu banyak amal soleh ya Pak. Cukup dengan satu amal soleh, satu ibadah diterima Allah saja, itu sudah surga. Contoh misalnya, seorang kafir bertobat. Kafir ke sudah 60 tahun Pak hidupnya. Kekafirannya, kejelekannya, kerusakannya, wes nemen. Tobat satu hari ini, tobat masuk Islam. Amal kebaikannya itu hanya tobat tok gue. Tobat tenanan selesai meninggal mamanya. Belum sempat sholat, belum sempat macam-macam. Tobat dari kekufurannya. Itu surga Pak. Nah, karena tobatnya itulah mendatangkan apa? Rahmat Allah. Kasih sayang Allah kepada hamba yang bertobat tadi. Itulah yang menyebabkan seorang itu masuk surga. Kalau hanya dihitung-hitung dengan hitungan kita, tobatnya sekali sebentar toh itu belum cukup masuk ke surga. Karena surga itu nilainya lebih besar. Bukan karena itu, karena rahmat Allah, kasih sayang kepada dia. Karena Allah itu zat yang menciptakan surga, zat yang menciptakan manusia. Karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya sudah dimasukkan dengan kasih sayang Allah. Jadi seolah-olah itu apa-apa yang telah diperbuat dulu itu sudah enggak dihitung lagi. Yang penting saya kasih sayang pada engkau, ya Allah, memberikan sayang pada semua hamba, dimasukkan dalam apa? Surga. Begitu Pak Teddy, bahkan ayat menyebutkan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu rahmat. Gimana kalau misalkan ada orang yang dihukum mati Pak Ustaz? Nah, Dia tahu besok itu dihukum mati. Dia misalkan pasti kan ditanya Pak Ustaz. Ya. Apa permintaan kamu di sini kan gitu. Ya. Kebanyakan ini ada juga yang kebanyakan. Ya. Orang dia minta saya ingin mengucapkan syahadat. Masya Allah. Masya Allah. Itu pasti tembak itu tuh gimana itu Pak? Iya, itu bagus. Memang itu. Jadi di akhir hayat hidup itu yang kita harapkan seperti itu. Yaitu dia ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau syahadat, dua kalimat syahadat. Nah, kedua kalimat syahadat itu apabila seorang itu ucapkan di akhir hayat hidupnya, maka dia jaminannya apa? Surga. Itu bagus Pak. Jadi seperti itu namanya apa? Orang itu ingin mati dalam kondisi apa? Husnul khatimah. Tapi kan karena dia tahu besok mati Pak Ustaz. Kalau yang misalkan orang tanpa sadar itu mati itu oke lah seperti itu. Tapi karena kalau misalkan dia tahu mati dia seperti itu, dia tobat tapi beneran orang. Ya, itu urusan Allah. Yang tahu dia benar mau tobat benar apa tidak itu Allah. Kita tidak tahu. Kita tahu atau enggak tahu kan kita. Kalau kita enggak tahu, apa kita mau berkomentar? Mesti komentar kita kan itu dan ini terus. Coba, orang tidak tahu tentang hati seorang. Dia akan berkomentar antara dua saja. Tobat apa ora ya? Tobat apa ora ya? Tobat apa ora? Gitu terus. Nah, antum akhirnya jadi bingung. Panjenengan itu jadi bingung. Kalau urusan-urusan seperti itu urusan Allah.
Kita hanya dohir saja, tampak pada kita bahwa orang itu telah mengucapkan syahadatain. Itulah kebaikan baginya. Adapun hatinya kita tidak tahu. Allah yang maha mengetahuinya. Itu namanya rahmat Allah kepada orang tersebut, Pak Teddy. Jadi jangan membandingkan dengan orang lain yang tidak tahu mati kapan, kemudian karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, justru itulah kita sekarang ini banyak-banyak beramal soleh terus tiap hari. Nah, itu rahmat Allah kepada orang tersebut. Allah memberikan rahmat pada dia bahwa dia akan tahu dia besok akan ditembak mati, maka sekarang dia harus bertobat. Itu rahmat Allah pula. Nah, kita sekarang bagaimana? Ya, kita tahu rahmat Allah itu adalah yang masukkan dalam surga. Kita ngaji saiki. Sesok ya niatnya ibadah terus tiap hari. Biar nanti kita mati meninggal dalam kondisi apa? Husnul khatimah. Nggih. Ngoten Pak Teddy. Monggo. Sinten malih? Monggo. Suruk ya. Ya, salat sunat suruk ya. Nggih. Kapan? Oh, nggih. Kalau salat sunat suruk itu dilakukan Nabi SAW dan itu kebiasaan Nabi. Nabi biasanya setelah salat subuh biasa nggih. Tapi ini sunat nggih. Nabi berzikir sampai matahari itu tinggi, sudah terbit dan agak tinggi. Itu satu tombak dari pandangan kita di ufuk setelah dari terbitnya. Jadi matahari terbit pagi, nggih. Setelah terbit kan akan naik tinggi sedikit itu baru suruk namanya. Nah, Nabi sholat suruk sunat 2 rakaat. Nah, pahalanya apa Pak? Pahalanya itu seperti orang mendapatkan pahala haji dan umroh. Itu pahalanya. Dan itu amalan dari Nabi SAW. Dan amalannya sunat, nggih. Ya, monggo-monggo kalau panjenengan mau coba sekali-sekali atau lebih dari sekali, monggo kesempatan untuk menjalaninya. Tempatnya bisa di masjid, bisa di rumah. Itu menurut pendapat para ulama. Jadi yang dilihat itu bukan di masjidnya, tapi amalan Nabi ketika berzikir sampai matahari itu tinggi, kemudian sholat sunat 2 rakaat. Maka seorang ibu-ibu boleh di rumah, nggak ada masalah. Ini keterangan dari para ulama dalam masalah ini. Paham nggih? Nggak ada syarat bagi orang. Nabi SAW itu menunjukkan bagaimana Nabi sholat di waktu kapan. Adapun amalan Nabi di masjid itu memang Nabi seringnya di masjid berzikir. Dan bagi wanita kalau di rumah tidak mengapa dia melakukan amalan tersebut. Ya. Pria nggak apa-apa juga, nggak masalah. Itu perkara itu bukan menunjukkan kepada keharusan di masjid. Ini yang dijelaskan oleh para ulama dalam masalah ini. Ya. Bagaimana Pak, Bu? Nah, berapa menit saja? Kurang lebih nggih. Jadi ini hanya perkiraan kurang lebih. Itu biasanya 100 menit Pak. 100 menit dari waktu sholat subuh. Dari adzan sholat subuh. 100 menit kurang lebih. Iya, sudah terbit. Kalau sebelum terbit tidak boleh. Itu belum namanya suruk. Suruk itu namanya apa? Masyrik. Suruk, masyrik itu artinya waktu terbit. Terbit setelah terbit itu. Biasanya dari terbit itu biasanya 10 sampai 15 menit. Tapi biasanya para ulama sudah menghitung dari tahun ke tahun itu kurang lebih 100 menit dari adzan sholat subuh. Adzan subuh kan kurang lebih panggil. Jadi adzan subuh kan kurang lebih di sini. Ya, kalau terbitnya waktu fajar kita kadang nggak tahu kapan sesungguhnya. Terbit bukan terbit matahari pagi Pak, terbit fajar. Sholat subuh itu kan terbit fajar. Nah, itu waktunya dari terbit fajar sholat subuh itu sampai ke waktu untuk sholat suruk itu 100 menit. Nah,
Di antara 100 menit itu waktu terbitnya matahari itu kurang lebih kalau nggak salah di waktu sekitar 80 menit. 80 apa? 80 menit ya. 80 menit dari sholat subuh itu pas matahari lagi terbit. Makanya ketika dia terbit tidak boleh kita sholat. Naik dulu sedikit, tambah waktu sekitar 10-15 menit. Yaitu diperkirakan antara 95 menit sampai 100 menit itu baru boleh sholat. Jadi umpamanya kita sholat subuh sekarang aja. Misal, sekarang sholat subuh jam 4 ya, kurang lebih atau 4 lebih. 4.12 sudah. Berarti 1 jam setelahnya berapa? 5.12 itu baru 60 menit. 5.12 itu baru 60 menit. Nah, tambah saja sekarang panjenengan tambah berapa menit, Mas? 40 menit ya sudah. Jadi berapa? 5.12 tambah 40 menit berapa ya? 55 52 nah, 5.52 jam 5 lewat 52 menit. Iya 6 kurang. Kalau sesuai dengan adzan sholat subuh, kan sholat subuh kan bisa terus berlangsung berbeda nggih Pak? Jadi hitungannya tetap menit dari itu. Kalau duha awal itu sebagian ulama mengatakan berbeda dengan isyraq. Duha awal itu berbeda dengan isyraq. Ada yang mengatakan sama. Tetapi lihat dari pahala yang dilakukan isyraq itu kelihatannya tidak sama antara sholat isyraq dan duha awal. Duha awal itu lakonnya itu awal daripada terbit matahari 1 tombak itu namanya duha awal. Sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi pahalanya berbeda dengan isyraq. Maka isyraq itu ada yang mengatakan sendiri. Dan Nabi pun melakukan duha di waktu duha dan Nabi pun melakukan isyraq di waktu isyraqnya. Ya. Monggo-monggo nek panjenengan mau itu waktu yang saya berikan tadi kurang lebih nggih. Jadi biar kita tidak sholat di waktu matahari terbit nggak boleh karena itu seperti sholatnya orang-orang yang menyembah matahari. Makanya Nabi itu menunggu sedikit agak tinggi baru sholat. Jadi kurang lebih itu antara 90 menit sampai 100 menit, nggak apa-apa. Tadi bisa dihitung. Ya, itu sudah menjadi tajrubah diuji, ya tentang terbitnya matahari itu kapan? Dari waktu subuh. Ya. Iya, itu ada saya mendapat keterangan itu. Ya, itu tidak mengharuskan karena sebagian ulama mengatakan bukan dilihat dari masjidnya tapi dilihat dari Nabi itu sholat di waktu kapan dan beliau dalam kondisi sebelumnya berzikir ya, sehingga para wanita pun boleh melakukan di rumah demikian, maka menunjukkan demikian ya, tidak mengapa, seorang laki-laki pun tidak mengapa asalkan dia beramal dengan amalan seperti Nabi tadi, yaitu dia duduk di tempat sholatnya kurang lebih dia berzikir dan seterusnya. Kalau dia mau buang air besar kecil ya pergi kemudian datang lagi berzikir lagi, baca Al-Quran dan seterusnya sampai matahari yang sekian itu dia sholat. Nah, itu namanya sholat apa? Isyraq. Suruk, isyraq. Isyraq atau suruk sama. Bahasa Arab itu isyraq atau suruk sama aja. Ya. Jadi istilahnya isyraq atau suruk boleh. Ya. Tidak apa-apa Pak. Yang penting dia tidak melakukan perkara-perkara di luar dari zikir dan mengingat Allah. Itu yang kita ketahui dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di rumah sambil masak-masak ya enggak, Pak. Jadi zikir di sana baca Quran nggih. Zikir menunggu sampai waktu matahari tinggi. Itu yang kami dengar dari keterangan di akhir-akhir ini. Ya. Dulu memang kita memahaminya seperti itu dari apa yang ada, tapi akhir-akhir ini kita mendapatkan keterangan tentang masalah ini itu demikian. Jadi isyraq itu adalah waktunya dan sebelumnya dilakukan apa? Bukan di tempatnya. Bukan tempat itu menunjukkan disyariatkannya sholat isyraq. Sholat isyraq itu waktunya dan sebelumnya apa yang dilakukan, bukan tempatnya. Nggih panggih. Sehingga orang yang sedang dalam kondisi safar pun dan dia tinggal di suatu tempat di hotel atau dimanapun dia bisa melakukan isyraq di sana atau suruk. Dengan dia sholat kemudian dia berzikir pada Allah, tidak melakukan
kesibukan-kesibukan dunia, dia masih berzikir, baca Quran dan seterusnya, sampai matahari sekian dia sholat isra. Satu sholat syuruk tadi. Nggih. Monggo Pak, monggo. Sholat itu ditujukan untuk manusia setelah mati atau waktu masih di dunia, kan? Itu satu. Karena di situ digambarkan untuk yang ke surga itu ditinggikan, dipan-dipan disediakan yang baik atau belas atau permadani. Terus yang di neraka dihinakan, itu jelas itu menurut saya setelah mati kan. Tapi gambaran di depan itu surat itu ditujukan untuk orang yang masih hidup atau hanya menggambarkan setelah mati. Terus kalau gambaran yang surga itu ditinggikan tempatnya, terus ada sungai di bawahnya Mengalir. itu sekarang menjadi olok-olokan orang kafir. Karena apa? Mereka sudah membuat tempat-tempat yang indah, sudah segala macamnya keturutan. Jadi gambaran itu tidak menarik bagi orang-orang kaya sudah. Gimana cara menerangkannya? Cara menerangkan yang pertama bahwa ayat-ayat Quran itu untuk orang yang masih hidup. Semuanya ayat Quran yang ada kita baca itu untuk orang yang masih hidup, untuk diambil pelajaran padanya. Adapun orang yang mati tidak mengambil pelajaran ini lagi. Untuk orang yang masih hidup. Itu yang pertama nggih, Pak. Yang kedua, gambaran-gambaran yang ada itu sebagai ibroh pelajaran. Bayangan kita nanti itu seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan ayat-ayat yang lain yang memintakan kita kepada amal soleh yang akan dimasuk ke dalam sorga. Kemudian diceritakan sorga itu seperti ini. Di dalam ayat lain juga dikatakan orang yang kafir akan masuk api neraka. Tapi belum diceritakan neraka seperti apa. Diceritakan neraka kurang lebih seperti ini dalam ayat ini. Nggih. Jadi mengambil ibrah pelajaran agar kita itu sekarang mulai start mempersiapkan diri untuk apa? Kematian nanti akan kita dapatkan seperti itu setelahnya. Nah, sedangkan yang dibuat-buat manusia itu tidak bisa menyamai apa yang ada hakikat dari sorga. Kata Nabi SAW, "Mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala ala khatari ala qalbi basar." Tidak ada yang pernah dilihat oleh mata keindahan dari surga itu. Tidak pernah suara-suara yang indah di sana didengar oleh telinga kita di sini. Dan tidak terbesik pula bayangan-bayangan tentang apa itu di surga itu tidak ada. Itu keindahan hakikat dari surga itu tidak mungkin kita bisa merasakan di dunia. Walaupun diceritakan seperti ini, hakikatnya kita tidak tahu sebenarnya kayak apa. Namanya katakan fiha sururum marfu'ah, padanya dipan-dipan yang tinggi. Paling kita punya bayangan dipan yang kita lihat kurang lebih atau yang dibuat manusia di dunia kurang lebih seperti itu. Hakikatnya di surga lebih dari itu dan kita tidak tahu. Sehingga apa yang dibuat oleh mereka, ada sungai di bawah, ada di atasnya, ada rumah mungkin, itu kan gambaran adalah di dunia dan hakikat di akhirat tidak sama. Sehingga orang-orang kaya tidak suka lagi apa yang di akhirat itu karena mereka tidak belajar tentang agama yang benar, bahwa segala sesuatu yang ada di surga itu hakikatnya tidak sama dengan apa yang kita lihat di dunia. Walaupun ceritanya sama, hakikatnya beda. Mengertosnya, Pak? Hakikat itu sesuatu yang ada padanya sebenarnya. Itu tidak sama dengan apa yang kita lihat di dunia. Nggih? Mamanya kita bilang bidadari itu cantik sekali. Walaupun kita dengan kepala kita goyang pun itu tidak bisa mengetahui hakikat bidadari sebenarnya cantiknya kayak apa ora.
Karena bayangan kita hanya apa yang kita lihat tok di dunia ini. Ya Bang. Nah, sehingga hakikat yang ada di akhirat itu tidak mungkin kita ketahui kecuali nanti baru kita datang di akhirat, di surga itu baru kita tahu hakikatnya. Nggih. Nggih. Itu diberi gambaran, dipekerjakan, dihinakan, sudah mati kok dihinakan, setelah kiamat itu kan surat itu begitu. Ya. Gimana itu? Itu adalah balasan. Diberi makan duri. Itu artinya balasan. Jadi orang yang dulunya di dunia dikon taat tidak mau taat, dikon meninggalkan kekafiran tidak mau kafir, maka iki balasanmu. Balasanmu nanti ini. Dan ini kan belum terjadi pada kita kan? Kena panjenengan pikirkan ini belum terjadi pada kita enggak? Jadi bagaimana kita menghadapinya? Nah, dihinakan itu maksudnya digambarkan di sana mereka akan mendapatkan kehinaan seperti itu dan terus menerus. Nah, apakah panjenengan mau? Begitulah. Pertanyaannya kan setelah ada gambaran itu, apakah panjenengan mau seperti itu? Jawabannya apa? Boten gelem. Nah, boten gelem berarti bagaimana? Sekarang harus taat. Itu, nggih. Pilihan nggih, dan itu terjadi. Dan Allah Maha Kuasa. Setelah menghidupkan, mematikan itu Allah kuasa. Dulu kita tidak ada kok. Manusia itu asalnya tidak punya nama kok. Tiba-tiba kok manusia itu diciptakan Allah, itu Adam dan Hawa. Setelah itu kita itu dulunya juga nggak tahu kita lahir apa enggak, kok lahir. Setelah itu Allah matikan lagi, Allah bangkitkan lagi, itu Allah Maha Kuasa. Makanya setelah ada kehidupan hidup ini, ada kematian, Allah bangkitkan lagi, Allah beri balasan-balasan tadi, itu kuasa Allah dan Allah Maha Kuasa. Iya Bang Gi. Menceritakan tentang neraka itu kepada cucu, kepada anak itu Pak Ustaz. Jadi tentang bagaimana di neraka itu seperti apa, boleh nggak? Boleh, tapi dengan bahasa yang lebih lembut, bahasa yang lebih bisa dimengerti. Karena akal itu kan menerimanya kan pelan-pelan, sesuai dengan ilmu dasar yang dimiliki. Bisa bayangkan anak-anak kecil punya dasar ilmu tentang agama itu bagaimana? Ya, kita berikan sesuatu yang sesuai dengan apa? Cukup begini aja. Kalau di neraka itu tempat orang-orang yang tidak taat. Mungkin itu aja dia terima dulu. Nanti sudah besar sedikit lagi, ilmunya bertambah, kita kasih. Kalau di dalam neraka itu orang yang kafir itu disiksa seperti ini, akalnya bisa nerima. Nggih Pak nggih. Jadi perkembangan akal itu kita juga harus bisa memahaminya. Nah kalau panjenengan seluruh gini kan sudah istilahnya akalnya sudah mentok. Nah bukan perkembangan lagi, wes kurang lebih. Maka seperti ini insya Allah dipahami, paham insya Allah. Nih. Nah jawabannya singkat saja, Allah itu di atas langit. Allah itu tidak mungkin berada di bawah kita. Allah itu berada di atas kita karena Allah itu maha tinggi. Itu aja. Jadi Allah itu bisa dilihat, tidak bisa. Allah itu gaib, nggak bisa kita lihat. Lalu gimana? Kita hanya percaya, beriman di hati kita. Nggih, ngoten mawon. Habis waktu? Nggih. Ya niki pertanyaan nggih, mawon nggih. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.